Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu, kasih semangat dulu sampai jam pinten. Kiat sampai jam pinten jenengan. Jam pinten, Bu? Jam 12. Pak, siap jamu yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Kata singkat hutang ini. Bu, punya hutang semua, Bu ya? Coba ngacung yang punya hutang. Monggo sarang-sarang kula nangis bareng-bareng. Purun. Nggih. Purun nggih. Mudah-mudahan yang jawab salam suaminya tidak menikah lagi. Kok nggak ada yang jawab, Bu? Ikhlas gitu. Yang jawab salam mudah-mudahan keluarganya oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Samawa. Yang jawab salam mugi-mugi diparingi keturunan saleh salihah. Yang belum menikah mudah-mudahan segera dapat pasangan yang saleh salihah. Ada yang mana yang belum menikah? Yang mana? Ini ada yang belum menikah. Sing alit dikit, dereng rapi. Belum. Durung wayahe kok. Bapak-bapak ada yang belum menikah? Nggih. Wonten sing dereng rapi bapak-bapak. Sudah menikah semua nggih? Ibu-ibu ada yang belum menikah? Coba ngacung ibu-ibu yang belum menikah. Menikah semua nih. Kalau menikah semua nggak didoakan dapat jodoh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musawwiril ajillati fi dhulabil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآية أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, langkong-langkong bersama dua wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Ali Rasyidi selaku Rais PWNU Nusa Tenggara Timur. Athalallah umrahu fi sihhatin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan dan kesejahteraan. Sanes ketua beliau ini Rais. Ada Rais, ada ketua. Yang kami hormati Ketua K2S
keluarga Jawa Kota Kupang, sederek kula piyambak, beliau Bapak Haji Mutmain atau yang lebih masyhur dikenal dengan Bapak Toto, yang ira pundi. Oh, niku wae sing sambutan. Hampir lupa saya. Yang kami hormati dan kami muliakan Komandan Korem 161 dan semua jajarannya. Yang kami hormati semua ketua majelis taklim sekota Kupang, semua ketua paguyuban sekota Kupang, dan juga yang kami hormati dan yang kami muliakan ketua K2S Provinsi NTT beserta jajaran pengurusnya, Sebetan Kaula Amul Jaki Tretan dan Kultibi Al-Mukarram Bapak Haji Zaidul Hasan, pengurus PB Kakak Murah atau kerukunan keluarga Madura, salam sekompere. Ngertos budi kita disambutan ketua bank yang tampil bahasa Jawi sing halus, nggih kula tampil bahasa Madura sing halus. Kula wau sanjang ten rencang kula jenengan saged ngertos boten Ustaz nggih sami. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para undangan yang saya muliakan dan juga yang kami hormati, akhina fillah Al-Hafidh Ketua JKH Provinsi NTT, beliau tadi yang melantunkan suaranya yang mendayu-dayu masuk ke tulang sukma. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan. Jamiah Hadrah Samawat, nopo kepanjangan Samawat, Sakinah Mawaddah Warahmah. Yang vokalis ceweknya kayak suaranya Soimah. Kata Soimah begitu. Yang di mana itu? Indonesia. Acara apa mas? Di AA. Apa di AA? Hah? Dangdut Akademi Asia. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, pada malam kali ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bermujalasah di tempat yang insya Allah memluah bil barakah ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini bersama dengan ridha Allah, bersama dengan maunan dari Allah, dan menjadi cikal bakal bertemunya dan berkumpulnya kita kelak di surganya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam ekspansi besarnya mereformasi kelamnya kehidupan jahiliyah menjadi tatanan kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai keimanan dan keislaman seperti yang kita rasakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Para hadirin, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang persis dengan tema kita di belakang ini, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momen untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan oleh paguyuban sedulur Boyolali. Mohon maaf tadi tidak disebut panitia, lupa. Mudah-mudahan panitia ini diberikan rezeki yang halal barokah, dilancarkan segala urusannya, barokahnya memperingati Maulid Nabi. Amin Allahumma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, laqad kana lakum, sungguh ada bagi
kalian semua sedulur Boyolali yang hadir pada tempat kali ini fi Rasulillah, dalam pribadi Rasulullah, apa? Uswatun hasanah, suri tauladan, contoh, kiblat, barometer atau kawah candra di muka. Uswatun hasanah di dalam pribadi Rasulullah, baik dalam kehidupan sehari-hari beliau, bagaimana beliau bersosial dengan tetangganya, bagaimana bersosial dengan makhluk manusia sesama muslim, atau bahkan yang tidak seakidah sekalipun, ada uswah, ada contoh, ada suri tauladan yang patut untuk kita tiru, kemudian kita aplikasikan dalam kancah kehidupan nyata keseharian kita. Bagi siapa, kata Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang ingin atau berharap bertemu dengan Allah dan juga bertemu dengan hari kiamat. Ibu turun ke pangkit kali tentang kiamat. Bu, mau ketemu dengan hari kiamat? Dan mau? Mau tidak mau kita akan pasti bertemu dengan hari kiamat. Kapan waktunya? Besok umpama. Siap? Siap mati duluan, Bu? Belum? Saya doakan mudah-mudahan saya mati duluan jenengan. Saya mati belakangan jenengan duluan. Purun? Saya doakan mudah-mudahan jenengan duluan, saya belakangan. Mau, Bu? Sama-sama mati bareng dengan saya. Saya punya istri. Allah SWT Muhammad. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, kalau kita ingin memiliki jiwa yang istiqamah beribadah, ingin menjadi orang yang soleh dalam keseharian kita, maka wajib hukumnya kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Pak, siap Pak? Siap? Siap nopo? Rasulullah istrinya banyak. Wani punya istri dari satu, ikut sunnah Rasul. Wani Pak? Kak Wani boleh untuk bojone. Saya untuk bojone ono Ustaz. Awak ngono iki. Allah. Berani kucing. Kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh agama Islam yang kita yakini kebenarannya ini untuk meniru, meneladani, mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Wajar. Bu, Ibu, Ibu manusia kan? Iya, manusia. Kalau ibu manusia diperintah untuk mencontoh malaikat, siap? Siap, Bu? Jawab lah, atau tunggu Surabaya nanti yang minta direken. Dan mulai masih kayak gini. Manusia diperintah, disuruh mencontoh malaikat, bukan level. Kenapa? Malaikat la aklala surbawala naumalahu. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak tidur. Lah kita berapa kali makan? Bu, berapa kali Bu? Saya lama guru sampean kula takoni ibu-ibu, susu lah. Ibu-ibu berapa kali makan? 3 kali. Makanya gemuk-gemuk gak ada yang daya, gak ada yang seksi. Siapa punya istri ini? Bapak-bapak berapa kali makan sehari semalam? 5 kali. Tapi kok kurus? Belayunan di sing dipangan. Manusia diperintah untuk mencontoh jin. Mau? Dan pantas, dan bisa kita niru malaikat, kita butuh makan. Kita niru malaikat, kita ngantuk, pulang dari ini dari tempat ini kita tidur, ngantuk. Apalagi saya mulai kemarin malam masih belum tidur sampai sekarang ini.
Bingung saya nanti bisa tidur apa tidak. Kenapa? Karena berteman dengan guling. Oleh panitia kakak muara disediakan guling, saya kira disediakan guling yang bergerak. Ternyata guling yang guling-guling. Manusia diperintah untuk meniru, meneladani, mencontoh jin, bukan level. Maka wajar kalau manusia diperintah untuk mencontoh manusia. Kita manusia, kita makan, kita minum, kita capek, kita tidur, kita sholat, kita punya anak, punya keluarga. Diperintah mencontoh sosok figur terbaik yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di keluarga Madura saya berteman atau ditemani dengan Pak Iwan. Pak Iwan ini PM, istrinya masih satu. Yang mungkin terdaftar di KUA, yang tidak terdaftar hanya Allah yang tahu. Di tempat ini kita tahu ini adalah korem, ada komandan, komandan memimpin tentara di medan pertempuran. Kalau memang ada pertempuran, Rasulullah pemimpin perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Kalau semisal kesempatan kita hari ini menjadi gubernur, ada yang jadi gubernur? Gak ada. Rasulullah pernah menjadi presiden pertama dalam sejarah Islam. Kalau kita hari ini punya anak dan istri, Rasulullah juga punya anak dan istri. Ibu, tahu Bu Rasulullah punya anak dan istri? Siapa istrinya Rasulullah Bu? Sinten? Masa Khadijah. Oh, Bu, siapa istrinya Rasulullah? Satu, yang kedua. Terus, Bu, istrinya Aldebaran siapa? Dalam ikatan cinta RCTI, Andin. Nama aslinya siapa Bu? Amanda Manopo. Hafal semua. Kemana, kemana, kemana? Tahu Bu siapa penyanyinya? Hafal semua. Ditanyakan istri Rasulullah. Ini macam opo ini. Mengharap syafaatnya Rasul, keluarganya Rasul, tidak tahu. Padahal tadi dilantunkan, Khadijah istri setia. Aminah istri tercinta. Ada ini vokalisnya, Aminah istri tercinta. Sejarah mana yang kita baca? Khadijah yang istri tercinta, Ustazah, bukan Aminah. Kalau yang Aminah tadi dijelaskan oleh vokalis, falamma ishtadda bihal qalbu bi'idni rabbil khalq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Sayyidah Aminah falamma ishtadda, ketika apa dalam bahasa kita sudah pembukaan 1, 2, 3 ibu-ibu yang melahirkan, at-talqu antara hidup dan mati kalau jenengan yang mau melahirkan. Tapi Sayyidah Aminah ketika hampir melahirkan Rasulullah tidak pernah merasakan apa-apa. Sajidan syakiran wada'atil habib, Rasulullah lahir sajidan syakiran, sujud syukur, ka'annahul badru fi, seakan-akan beliau ketampanannya puncak purnama pada keindahannya. Rasulullah. Kalau kita, Bu, gimana waktu melahirkan Bu? Sakit Bu itu? Saestu? Jawabnya gampang Bu, waktu melahirkan sakit apa tidak? Antara hidup dan mati apa tidak? Kok gak kapok sampai anaknya oke.
sakit Ustaz, melahirkan antara hidup dan mati. Menak tuh itu mari-mari. Katanya sakit kok kapok-kapok. Suaminya santai. Istrinya melahirkan di mana? Di rumah bidan, rokokan. Kenapa? Pemilik saham. Rugi atau tidak gak mau tahu. Yang penting hasil keluar. Istri mau mati atau tidak, melahirkan antara hidup dan mati apa tidak, rokokan. Gak pernah bingung. Kenapa? Pemilik saham. Hai pemilik saham, santai. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah, menjadi pribadi yang soleh indallah atau soleh indannas, soleh di hadapan Allah juga soleh di hadapan sesama makhluknya. Siap Bu menerima meniru akhlaknya Rasulullah? Siap Pak, siap meniru akhlaknya Nabi. Rasulullah itu diantara salah satu sifatnya Pak, kalau dipukul tidak balas. Siap? Siapa yang jawab siap? Bapak-bapak siap? Rasulullah kalau dimintai barang yang paling disukai diberi. Pernah suatu ketika Rasulullah ini kedatangan sahabat perempuan, diberikan macam gini selendang, diberikan kain, diberikan kepada Rasulullah untuk dipakai oleh Rasulullah. Dipakailah itu kain oleh Rasulullah. Tiba-tiba beliau keluar dan itu ada sahabat yang kepengen, Rasul, kalau tinggali kain jenengan niki apik Rasul. Oh, pengen tak? Nggih, ya. Pulang beliau diganti diberikan. Yang dicintai, yang disukai dikasih. Siapa? Siap meniru Rasulullah? Siap? Mana panitia? Panitia mana? Kalau ada kardus coba keliling, ini hatinya diminta bapak-bapak ini, diminta saya. Rasulullah diberi, dikasih apa yang disukai beliau. Ketika ada orang senang barang yang dimiliki Rasul, diminta diberikan. Dipukul tidak balas. Kalau kita padahal nulis status tidak nyindir awake dhewe, bikin nyindir aku iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah akhlaknya paling baik, sehingga dijelaskan oleh Allah karena saking bagusnya akhlak Rasulullah, karena paling mulianya akhlak Rasulullah, dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Tidak ada yang lebih mulia akhlaknya daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kepada sesama Muslim, kepada yang tidak seakidah dengan Rasulullah sekalipun, beliau sangat memuliakan. Kita hidup di Kupang, kita hidup di NTT provinsi yang mohon maaf minoritas Muslim. Bagaimana kita bersosial dengan saudara-saudara kita yang tidak seakidah, yang tidak seyakin, yang tidak sama keyakinannya? Maka perlu kita mencontoh akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah ketika ada orang mati, diantarkan jenazahnya ke kuburan, dan itu adalah Yahudi non-Muslim. Kalau bahasa kita, Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri ketika ada jenazah orang Yahudi diantarkan menuju kuburannya. Rasulullah berdiri apa? Memuliakan dan menghormat. Ditegur oleh sahabat, Rasul, dia non Muslim Rasul, dia tidak seakidah dengan kita, dia bukan orang iman, dia bukan orang Islam. Maka apa jawaban Rasulullah? Bukankah dia juga termasuk bagian dari manusia? Akhlak Nabi kita. Rasul tahu kalau yang mati adalah Yahudi. Rasul tahu kalau yang mati tidak seakidah, tidak seiman dengan Rasulullah, bukan orang Muslim. Tapi Rasulullah berdiri karena sunnah. Ketika ada jenazah diantarkan ke kuburannya, kita melihat sunnah dianjurkan untuk berdiri. Rasulullah berdiri apa? Kenapa? Karena memuliakan itu, walaupun tidak seakidah, tapi juga sesama manusia. Wajib untuk kita muliakan, wajib untuk kita hormat. Kita harus menonjolkan akhlaknya Nabi.
hidup di tengah-tengah minoritas, wajib hukumnya kita menunjukkan akhlaknya Rasulullah. Diundang orang non-muslim, Rasulullah hadir. Diajak makan oleh orang-orang non-muslim, Rasulullah datang. Tidak pernah memandang akidah, tidak pernah memandang warna kulit, tidak pernah memandang alma mater, siapapun itu yang bernama manusia, pasti Rasulullah memuliakannya. Kalau kita, jangankan tidak seakidah, yang seakidah saja tawuran, dirasani, dibully, dicaci maki, disakiti, itu kita. Paling tidak pada malam ini menjadi momentum untuk kita meniru akhlak Rasulullah, walaupun tidak 100%, paling tidak ada 1% atau 2% atau mungkin berapa persen, walaupun tidak 100% kita bisa meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ada cerita bagaimana akhlaknya Rasulullah terhadap orang non-muslim. Di Mekah atau di Arab ini kan padang pasir, Bu. Padang pasir, tahu padang pasir, Bu? Tahu? Bukan padang rumah makan Padang. Padang pasir kalau siang panasnya Masya Allah, kalau malam dinginnya menusuk tulang susu. Suatu ketika Rasulullah menjumpai seorang nenek membawa bawaan yang banyak, dengan susah payah ia tidak bisa bawa bawaannya yang banyak itu, kecapean, letih di tengah padang pasir. Dilihat oleh Rasulullah SAW, didatangi itu nenek. Nek, bolehkah aku bantu membawa bawaanmu, kata Rasulullah. Dengan senang hati, wahai pemuda yang tampan rupawan. Dibawalah oleh Rasulullah bawaan itu menuju rumah nenek yang sudah keletihan di padang pasir. Di tengah perjalanan nenek ini ngomel, wajar perempuan. Duh, kok masih guyu, Pak? Perempuan itu, Pak, mohon maaf saya kasih resep bapak-bapak ini. Kalau ngomel jangan dibiarkan saja, jangan dilawan. Kenapa? Karena memang dari sononya perempuan itu ngomel. Ayo ibu-ibu saya tanyakan, nenek moyang ibu siapa? Istri perempuan pertama di dunia ini siapa? Siti? Yang keras, Bu, Siti? Nah, Siti Hawa. Mana? Apa? Ya perempuan makan titik bojone keliru. Kok titik belas bojo kok plak masuk lanang koyo ngono. Kebancok lanang. Pergi ke rumah tetangga, itu yo raini tok si putih, skincare itu MS Glow, delok si kiri, lak budak itu. Tak pernah. Mingkem apa? Siti Hawa. Lah bapak-bapak siapa? Ada. Siapa, Pak? Ada. Mingkem. Iki gak mesti ngomong, antum. Adam, bukan Adam Jordan, ngantuk. Hawa, masuk ngomong Hawa sampai mingkem, Bu? Tidak mungkin. Rasulullah itu pernah juga diundang oleh sahabat yang, mohon maaf, kalau bahasa kita, mohon maaf sekali lagi, pakai bahasa kita, sahabat itu miskin. Pada waktu itu sahabat ini sangat sekali ingin mendatangkan Rasulullah, menjamu Rasulullah di rumahnya. Tapi ia hanya punya sepotong roti yang dipersiapkan untuk konsumsi besok hari, anak dan istrinya. Rasulullah menjawab, iya, besok saya mau ke rumahmu. Bahagia luar biasa sahabat ini, pulang bilang kepada suaminya, Dek, besok Rasulullah mau ke rumah kita, mau berkunjung ke rumah kita. Apa responnya istri sahabat ini? Biasa Ibu Hawa ngomel, ya apa sampai ini Mas? Mungkin ini ngerti gak biar boleh ini lebih roti gitu Mas. Bajunya kan ono tapi kurang dibuka panitia iki lho Mas. Ya apa sing ngerti ngombe?
Sampai ini Rasulullah itu manusia paling mulia, sangat tidak layak dan tidak pantas kalau beliau datang ke rumah kita tidak menjamunya dengan jamuan yang mewah, yang istimewa. Kita hanya punya sepotong roti, Mas. Apa yang mau kita berikan? Dan roti itu pun juga dipersiapkan untuk anak kita besok untuk konsumsinya. Bingung suaminya. Suatu ketika Rasulullah besoknya datang betul. Gampang nih. Nah ini hebatnya laki-laki, Bu. Hebatnya laki-laki, otaknya berputar untuk menenangkan orang yang paling disayangi. Ojo batin. Sudah santai saja. Kalau Rasulullah berkunjung bener itu roti masak, walaupun hanya sepotong. Dan terus gimana? Kita matikan lampu rumah kita ambil piring pura-pura makan. Biar dikira kita oleh Rasulullah juga makan roti itu. Dan ternyata betul, Pak, roti yang disuguhkan kepada Rasulullah ini roti yang sudah sangat tidak layak, kasar, dan tidak enak untuk dimakan. Maka apa jawaban Rasulullah? Beliau lahap betul makannya, padahal kecut rotinya, dan enak masakannya, dan roti kasar. Kalau sekarang roti di pinggir-pinggir jalan yang 500 itu loh, disuguhkan kepada manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah tidak beliau merasa lahap agar supaya tuan rumah tidak tersinggung, agar tuan rumah tidak tersindir. Rasulullah bahagia makannya, senang. Kirain mau nangkep saya Pak Pimpin. Ini bukan panitia ada perasaan sama sekali panitia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dimakan oleh Rasulullah walaupun makanannya tidak enak, kecut rasanya, tidak enak sama sekali. Maka apa jawaban Rasulullah, Bu? Jawaban Rasulullah setelah beliau dahar di rumah sahabat yang miskin itu, alhamdulillah, tidak pernah saya menemukan makanan seenak ini. Akhlaknya Rasulullah, alhamdulillah, tidak pernah saya menemukan makanan seenak ini. Lah kalau kita, contoh, entah kalau mungkin paguyuban Sebetul Boyolali tidak paham. Kalau di tempat saya di Surabaya mau kunjung silaturahim minta maaf di hari Lebaran, ada juga di sini, Bu, ya. Kunjung-kunjung, kalau bahasa orang Surabaya itu kunjung-kunjung dari tangga satu ke tangga yang lain minta maaf di waktu hari momen Lebaran. Ada, Bu, ya? Ada, ya? Ada. Itu minta maaf atas kesalahan baik yang sengaja atau tidak. Lagilalah tidak sampai ke rumah disuguhkan oleh tuan rumah makanan yang tidak enak, atau mungkin sesaat kemarin maka apa? Pernah sih kayak begini kita ngapain ya? Kita mau diperbutin ini. Nah ini tujuannya minta maaf, ngerasain tuan rumah, menjelek-jelekkan tuan rumah, jauh benar dengan akhlak Rasulullah. Tujuannya minta maaf kok nambah dosa. Ono barengi, padha wedoke. Panganan ini deloken. Masuk-masuk di berbagai gede. Masa makanan kayak ini disuguhkan, air kayak ini disuguhkan, tidak pantas dengan rumahnya yang besar, mobilnya banyak, rumahnya mewah bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya 4. Ada Pak? Ada dia yang di situ, istrinya 4. Bukan jenengan nih. Allah sedang ada Muhammad. Kembali kepada cerita Rasulullah tadi, membantu perempuan nenek ini di tengah perjalanan nenek ini membantu. Cung, awakmu ojo sampai percaya ya nang wong lanang arek enum sing jenenge Muhammad. Kebancut deh, ngeblus. Pokoknya wes, jangan sampai kamu percaya apa yang disampaikan oleh Muhammad. Jangan sampai kau mendekat kepada Muhammad. Dia tukang sihir, dia tukang pelet, dia bajingan, pemecah, pemersatu umat di kota Madinah ini. Jangan sampai kamu percaya dengan dirinya. Maka apa jawaban Muhammad yang lenteng? Barang bawaan ibu tua ini hanya senyum-senyum saja Rasulullah.
berjalan terus ngomel le ojo sampai awakmu percaya nang Muhammad yo. Muhammad itu penjahat. Muhammad itu katanya membawa agama yang benar, tapi merusak persatuan di Madinah ini. Yang dulunya orang rukun, kedatangan Muhammad sudah tidak rukun lagi. Jangan sampai kamu percaya dengan Muhammad. Senyum Rasulullah, senyum. Akhirnya di perjalanan sampailah ke rumah nenek tua itu. Dan para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, nenek ini bilang kepada pemuda tampan yang bernama Muhammad ibni Abdillah ini, berapa upah ongkos yang harus saya bayar untukmu? Maka apa jawaban pemuda tampan ini? Boten usah bu, saya tidak meminta imbalan. Saya membantu ini dengan ikhlas. Saya membantu ini tidak mengharap upah dari ibu. Dana berapa yang harus saya beri? Tidak bu, saya murni ikhlas membantu ibu. Rasulullah mau kembali, selesai membantu ibu sampai di rumahnya ini, Rasulullah dipanggil. Le, saya coba lesi. Kalau memang kamu tidak mau menerima upah dari saya atas bantuan yang kau berikan ini kepada saya sangat senang engkau bantu. Padahal betul saya kecapean tadi. Kalau kamu memang tidak mau menerima upah yang saya berikan, saya mau pesan satu. Apa nih? Jangan sampai engkau percaya kepada Muhammad. Rasulullah dikasih upah tidak mau. Rasulullah di tengah perjalanan dicaci maki, dibilang penjahat, dibilang tukang sihir, dibilang tukang fitnah, sembarang kader, hal-hal jelek disampaikan kepada Rasulullah. Beliau tidak marah. Sampai di rumah dikasih upah, beliau tidak mau, malah dikasih pesan, ojo sampai percaya dengan Muhammad. Pesanku kok siji, awakmu gak gelem nerima upah teko aku, ya wis gak apa-apa, tapi jangan sampai engkau menerima atau percaya dengan apa yang disampaikan Muhammad. Nggih, bisa Rasulullah, senyum Rasulullah, dan beliau terus berangkat mau pulang. Dipanggil oleh nenek. Setale, coba boleh ada apa lagi nih? Kita kan belum kenalan, saya belum tahu siapa namamu. What is your name? Kenalan dulu, what is your name? Dijawab oleh pemuda tampan, my name is Muhammad. Hah? Kaget nenek ini. Siapa namamu? Nama saya Muhammad. Ojo tanah guyon. Ojo guyon, aku ini wis tuwe. Pendengaranku wis kotok putih. Lah iya, pendengaranku tidak normal. Jangan gurau. Siapa namamu, anak muda? Saya tidak pernah melihat wajah setampan wajahmu. Saya tidak pernah melihat senyum yang paling indah kecuali senyummu. Dijelaskan tadi oleh vokalis Semawa, man ro'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang melihat wajah Rasulullah, yas'ad, akan bahagia. Lah sampai dulu wajahku iki filter iki, Pak. Ketok dhewe kan wong iki sampeyan ireng. Lah iki ganteng kabeh sing kene cukup mantul iki. Aku siap Mas jadi kedua dan ketiga keempat. Dilalang ketok wongin lah kok ireng. MS Glow, skincare 500 kali pakai, habis. Korbannya para suami-suami ini. Entah doa suami yang mana, TikTok shopping ditutup. Entah doa suami yang mana yang hadir ini yang diijabah oleh Allah, yang diterima oleh Allah, TikTok shopping ditutup. Akhirnya tok paket nggak ada sekarang. Aman Pak? Aman? Entah doa istri yang mana, walaupun TikTok shopping ditutup, Lazada masih shopping. Allahumma ala Muhammad. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimul walidaini. Wahai orang yang setiap kali melihat akan bahagia, tentram, tenang, itu Rasulullah. Ya karimul walidain, wahai orang yang paling mulia kedua orang tuanya. Bertemu dengan siapa ada energi yang masuk ke dalam jiwa, pasti orang hilang susahnya bertemu dengan Rasulullah.
Orang punya musibah, orang punya kesusahan, konangan dengan istrinya di rumah, bertemu dengan Rasulullah, hilang semua gundah gulana, hilang semua susah, hilang semua rasa. Senyum bahagia yang didapatkan oleh orang yang bertemu dengan Rasulullah pasti bahagia, pasti bahagia. Lek awal-awal bertemu begini, bis kesel terus Surabaya di balik orang yang tambah kesel. Man ro'a wajah kaya sehat akan bahagia. Nenek ini bilang, "Le, saya tidak pernah melihat wajah setampan wajahmu. Saya tidak pernah melihat senyuman yang seindah senyummu. Ketika kau tatap senyummu, ada energi yang masuk menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Siapa kamu sebenarnya? Muhammad." Iki wong dekat dari mana? Kalau saya, bayangkan Bu, sudah dibantu padang pasir, sengat matahari sangat luar biasa, bebannya berat kok diomeli. Ojo percaya anak Muhammad jadi kebancut. Kita terus, apa dak mangkel, apa dak ngamuk, hati dia apa dak memberontak. Tapi karena akhlak mulianya Rasulullah, akhlak agungnya Rasulullah, beliau tidak marah. Bagaimanapun cacian yang beliau terima, bagaimanapun makian yang beliau terima, beliau tidak pernah marah sama sekali. Akhlaknya Rasulullah, karena akhlaknya Sayyidatina Khadijah bint Khuwailid, istri pertama beliau, kepincut dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah kan saudagar, tahu Bu ya? Sayyidatina Khadijah ini bisnismen kalau sekarang, saudagar kelas elit. Apa mana? Sing pokali sumit, PM, Aqua ketua panitia, Larutan juga ketua panitia, sing nyuntek sinten itu. Oh kalau piyambak. Oh kejenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Enak ya. Mana sing buka no, sing nyuntek no. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokahnya maulidna. Barokahnya maulidna. Barokahnya maulid Nabi. Kalau di rumah enggak dibuatin ini sama istri. Aku melatih jupul dewi mas, masih sehat. Aku pengen ngombe deh, ya ngombe yo. Masa kaya iso kaya arek kaya anak ayah ya wis ngombe aku deh. Kaya ka ikhlas wanita kok tuku nang HP banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tidak pernah melihat wajah setampan dirimu. Senyum yang sangat indah tidak pernah aku temukan di Madinah ini, dimanapun tidak aku pernah temukan. Siapa sebenarnya namamu nak? Muhammad nek. Hah? Muhammad. Dan salah dengar saya untuk menyebut nama Muhammad? Tidak. My name is Muhammad ibni Abdullah. Nyamatan kula Muhammad bin asmatan kula Muhammad ba. Putrana Abdullah. Kuna Sayyidah Aminah radhiyallahu anhumah. Akhirnya dengan akhlaknya Rasulullah yang tetap memuliakan nenek tua walaupun mencaci maki, Rasulullah diomongin jelek dan gini, akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Akhlaknya Rasulullah menjadi senjata utama untuk orang bisa tertarik memeluk agama Islam. Ini perlu kita pelajari. Kita hidup di tempat yang minoritas muslim. Ayo tunjukkan akhlak kita, ayo tunjukkan tata krama kita, ayo tunjukkan akhlak ketimuran kita. Jangan sok, jangan sombong, jangan sampai menyepelekan siapapun itu yang bernama manusia, karena semuanya di mata Allah itu sama. Loh ini kan non muslim Ustaz, kenapa saya harus memuliakan? Bisa jadi di akhir hayatnya Allah memberikan hidayah, ia masuk Islam. Mau apa kita? Belum tentu ada jaminan kita yang lahir dalam keadaan Islam, ketika lahir diadani, ketika lahir dikomai, belum tentu ketika mati ajal menjemput kita bisa menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau Allah berkehendak ini non muslim, ini tidak seakidah dengan kita, menjelang akhir hayatnya Allah berikan hidayah melantunkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Husnul khatimah.
Inilah perlunya. Dengan akhlak Rasulullah, banyak kemudian orang-orang mau masuk Islam. Bagaimana kita mungkin para bapak, para ibu, ada yang pernah nyampe ke Mekah, pernah haji, gak ada? Ada Bu ya? Pernah umroh? Ada Pak ya? Ada yang mau haji? Ayo ikut saya. Bagaimana ya, kita baru itu daftar. Ada yang mau umroh, Ibu? Ada Bu? Ada yang pengen umroh? Ada? Ya sama, saya juga. Mudah-mudahan semuanya ditakdir oleh Allah untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan barokahnya Maulid Nabi, barokahnya silaturahim, Allah memberikan kekuatan ekonomi kepada kita untuk kita bisa haji atau umroh, bisa berkunjung kepada makam Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Di Mekah ini, kalau lihat peta di apa di sana? Di barat-barat, di sini mana barat? Demikian ya. Di barat selatan ada kota namanya Taif, sekitar 20 km dari Mekah. Pernah nyampe ke Taif? Pernah Bu ya? Tempat destinasi orang-orang umroh setelah melaksanakan kewajiban umrohnya untuk healing, untuk refreshing ke Taif. Di Taif itu adalah tempat hijrahnya Rasul pertama kali sebelum ke Madinah. Sebelum Rasulullah diusir hijrah ke Madinah, Rasulullah hijrah dulu ke kota Taif. Namun apa harapan Rasulullah di Taif? Diterima dengan lapang dada, diterima dengan welcome oleh penduduk Taif, diterima dengan senang hati keberadaan Rasulullah. Namun harapan Rasulullah berbanding berbalik di kota Taif. Beliau dilempari oleh penduduk Taif dengan batu. Pelipisnya Rasulullah luka, kakinya luka, mohon maaf giginya pecah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik yang diciptakan Allah, dekanya pusat, diperlakukan tidak senonoh, diperlakukan tidak biadab oleh orang-orang Taif pada waktu itu. Malaikat kamu turun, malaikat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, engkau diperlakukan tidak sopan Rasul oleh orang-orang Taif. Engkau dilempari sehingga engkau pelipisnya luka berdarah, gigimu pecah, kakimu luka. Kalau engkau mau Rasul, itu gunung saya lemparkan untuk penduduk Taif biar mati sekalian. Malaikat ngamuk Pak. Kalau kita diganggu, siapa yang mau ngamuk? Sampai diganggu orang di luar, di jalan pulang, cerita sama istrinya, aku diganggu Bang Dek. Oh Mas, mau nganu dibacok, mau suka wani. Tambah sumpah. Rasulullah diperlakukan tidak berakhlak, tidak sopan oleh penduduk Taif. Malaikat turun, Rasul, apakah saya perlu itu gunung Uhud saya lemparkan kepada penduduk Taif biar mati sekalian, semuanya satu kota seperti ini? Maka apa jawaban Rasulullah? Lu, ojo ngono malaikat. Jangan malaikat, mereka adalah umat saya malaikat. Mereka adalah umat saya malaikat. Kalau umatmu Rasul, pasti mereka akan memulihkan engkau hijrah ke kota Taif. Tapi buktinya apa? Engkau disambut dengan lemparan batu, engkau disambut dengan lemparan kotoran unta. Tidak sekali berakhlak Rasul. Mereka belum tahu kalau saya adalah utusan Allah. Saya berdoa, kenapa melarang engkau malaikat untuk melempar, membunuh, membasmi semua penduduk Taif? Harapannya saya, kalau orang tuanya tidak beriman kepada saya, orang tuanya tidak yakin kalau saya adalah utusan Allah, paling tidak dari generasi-generasi mereka yang dilahirkan ada anak yang bertauhid kepada Allah, ada anak yang percaya kalau saya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat tidak hebat? Kalau memang ayahnya tidak beriman, ibunya tidak beriman kepada saya, barangkali anaknya tidak beriman, barangkali cucunya tidak beriman, paling tidak cicitnya. Terus itu harapan Rasulullah. Tidak marah Rasulullah kalau kita tiba-tiba komandan Korem datang, apa? Saya dipukulin. Mana orang? Saya bawa tembak. Kamu mau? Silakan Pak, sekalian berada di rumahnya Pak. Bentung pos kafe Pak. Ini kita. Tapi Rasulullah, oh malaikat. Fa innahum la ya'lamun.
Mereka tidak tahu kalau saya itu adalah nabinya. Mereka tidak tahu kalau saya adalah utusannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang Taif. Kalau ayahnya tidak mendapat hidayah, anaknya ya Allah. Kalau anaknya tidak mendapat hidayah, cucunya ya Allah. Kalau cucunya tidak, cicitnya ya Allah. Terus sampai ke bawah. Harapan besar saya di kota Taif menjadi kota paling indah Islam berkembang di sana ya Allah. Buktinya sekarang bahwa Rasulullah Taif dikunjungi oleh banyak orang, baik dari Indonesia, luar negeri, berkat doanya Rasulullah. Siap bu, meniru akhlaknya Rasulullah. Suami ibu pulang kerja nggak dapat apa-apa, siap nggak ngomel? Bu, siap nggak ngomel bu? Enggak ada yang jawab, ngomel kafir. Suaminya itu kurus. Suaminya stroke bukan karena tidak kurang makan, tapi ngadepi mak lampir. Pulang kerja panasnya Kupang luar biasa, lebih panas dari Surabaya dan Madura. Pulang kerja nggak dapat apa-apa, nyampe rumah gimana mas di pasar? Sepede kau oleh apa? Dasar lanang ke sopo, gendungan mas. Masuk dagang gak ada apa-apa. Sudah kepanasan dari luar, nyampe rumah ketemu mak lampir, stroke. Sesak napas suaminya. Apalagi yang dijemput istrinya tidak pernah dandan, rambutnya acak-acakan, ada pakaiannya dasar yang sudah budak-budak itu, yang dipakai bukan parfum Remason, minyak angin. Tidur malam dipeluk oleh suaminya, dicium leher istrinya, tanda sayang dari suami. Bilang suaminya, loh kok panas di Remason ini mas? Remason, coba ibu-ibu nyampe di rumah suaminya. Ya apa mas? Gak oleh apa-apa deh. Biasa mas, sabar. Yang penting mas sehat. Yang penting mas panjang umur, anak-anak sehat, panjang umur. Ayam gak ayam pak? Saya yakin tidak mungkin menikah lagi. Kenapa bapak-bapak mau menikah lagi? Karena di rumah ketemu dengan mak lampir tiap hari. Coba rubah tampilannya. Mau tidur, pakaian yang terbaik dipakai, parfumnya mulai dari telinga, parfum yang paling mahal sampai tidur. Datang suaminya, hilang semua lelah, hilang semua resah. Sudah capek kerja dari luar, nyampe ke rumah ketemu dengan mak lampir. Kadang pakai bedak yang tidak teratur bedaknya, lampunya dimatikan, masuk kamar. Ya Allah, pocong. Aku mas, itu pocong bojomu. Dan disambut dengan baik, dan diperlakukan dengan baik, maka jangan heran bila ada kata-kata bijak mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada di rumah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi suami seperti itu bukan suami yang meniru akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu pak, sayangnya luar biasa pada istrinya. Untuk ambil nasi, Rasulullah tidak pernah menyuruh istrinya ambil sendiri. Bapak, baju Rasulullah sobek, kalau bisa dijahit sendiri, tidak menyuruh istrinya. Bapak, pilih. Rasulullah pulang malam isi majlis taklim, ngajari sahabat-sahabat, ditutup pintunya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tidak berani ngetok, Rasulullah tidur di depan pintu. Siap? Jawab pak, tunjukkan lakimu. Siap? Sepulang dari ini jam 10, ditutup pintunya oleh istri di rumah. Siap nggak ketuk-ketuk pintu? Patok deh, mau aku coba panci gilawangi. Aku itu suamimu. Apa tidak mungkin keluar kata-kata seperti itu? Dari wajah-wajahmu sudah aku tebak. Tidak akan pernah ada kata-kata yang sopan yang keluar. Rasulullah tidak. Rasulullah umpama sekarang yang punya mobil ini pak. Rasulullah dulu kan unta, nggak ada mobil bu. Sayyidatina Aisyah mau naik unta.
Silakan sayang, engkau injakkan kakimu di paha saya. Rasulullah naik tangannya, dibuat pijakan oleh kaki Sayyidatina Aisyah biar bisa naik ke unta. Dan sekarang ada suami yang buka lawang, monggo saya masuk ke mobil. Oh no, suami-suami itu oh ini ada? Gak ada. Malam pertama saja pengantin baru. Oh, ketika pengantin baru, kentut deh, titik mas. Kentut kamu deh, titik mas, pantas sama budur ya. Malam pertama mau ke jeding, kesandung. Ya Allah, dasar batu jahat itu ada di depan rumah saya. Tidak tahu istri saya mau lewat. Batu yang dimarahi pengantin baru. Punya anak satu, tuh ngentut deh. Iya deh, matamu mampu nih kau yang mau dapat uang tak ketok orang bujur yang ini sih ngentut, gak mergani beras ini. Anak satu, iya bu? Ya katanya. Bukan saya yang jawab, Pak, istrinya sendiri. Korban-korban perasaanmu ini. Mau ke kamar mandi kesandung, punya anak dua. Kadang lo tamu kau di dalam batu. Picek kamu kau nih, istri anak dua. Rasulullah, Masya Allah akhlaknya. Pernah Rasulullah di Madinah, di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, ada perempuan-perempuan Arab pada waktu itu memainkan pedang, belatihan pencak pagar rusa yang dipimpin oleh Pak Polo. Kalau sekarang pagar rusa, latihan pencak, latihan silat. Rasulullah pundaknya siap dibentuk menjadi sandaran Sayyidatina Aisyah, karena pada waktu itu Sayyidatina Aisyah masih muda, masih kecil. Sayyidatina Aisyah suka melihat latihan-latihan pencak di Masjid Nabawi. Rasulullah rela pundaknya berlama-lama menjadi sandaran Sayyidatina Aisyah, istri tersayang, untuk menonton sebuah tontonan yang mengasihkan. Lekene kamarita habis pokoknya itu loh, mulai pun bisa ini. Iya Pak, akhlaknya Rasulullah untuk istrinya Masya Allah. Siap bu punya suami seperti istri Rasulullah? Siap punya suami seperti Rasulullah? Siap bu? Inilah orangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap bu punya suami seperti akhlaknya Rasulullah? Siap bu ya? Beneran siap? Rasulullah istrinya banyak. Siap bu? Sing jawab bapak-bapak. Sing jawab bapak-bapak ada di selatan karena kumpul dengan perempuan. Siap. Suara buket kok malilangan. Ibu siap bu? Bapak semua yang siap. Sampai kok koyo iya itu Pak. Satu dah belum entek sampai, satu dah gak kuat. Sampai ini kan PRTU karakternya Pak. Ngerti PRTU sampai? Perusahaan listrik tenaga uap di Paiton Probolinggo, Jawa Timur, tempatnya PLTU. PLTU kepanjangannya perusahaan listrik tenaga uap. Sampai PLTU bukan perusahaan listrik tenaga uap apa? Nempel metu. PLTU nempel metu, galangannya pengen bocor dulu. Dikit itu. Akhirnya SLB. Akhirnya jangan ucap beca. Mulai kau lebih mahal, Pak. Isi ini. Akhlaknya Rasulullah, karena akhlaknya Rasulullah, maka kemudian banyak orang non-muslim yang berebutan masuk Islam. Kenapa? Karena akhlaknya Rasulullah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak terhadap lingkungan, akhlak kepada makhluk-makhluk Allah yang lain berupa hewan. Rasulullah luar biasa. Jangankan kepada orang Rasulullah, kepada kucing sekalipun berakhlak Rasulullah. Makanya pernah dengarkan Bu ya, ada sahabat namanya sahabat Abu Hurairah, pernah dengar Pak? Dia pernah dengar? Ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Pak, menurut bahasanya Bapak Haji Ruji, ini adalah isim tasbir. Aslinya hirun, kucing kecil, kucing hirun atau hirok kucing. Karena kucing kecil ditasbir menjadi Hurairah. Awalnya hirok kucing, karena kecil namanya Hurairah, kucing kecil.
Kenapa Abu Hurairah digelari kucing, bapaknya kucing kecil? Karena beliau akhlaknya kepada kucing luar biasa. Abu Hurairah ini fisiknya kurus, kecil kurus, bukan kurang makan, tidak. Kenapa? Setiap kali mau makan melihat dulu takut kucing-kucing yang tidak makan, diberikan kepada kucing semua. Sampai beliau sendiri tidak makan. Dan kalau kita punya ikan didatangi kucing, kucing miau kita makan, tulangnya yang dikasih. Betul? Kenapa Abu Hurairah punya akhlak seperti ini kepada kucing? Karena pernah melihat Rasulullah SAW kucing tidur di surbannya Rasulullah, di mejanya Rasulullah. Kucing tidur, Pak. Oh, kucing tidur di surbannya Rasulullah. Beliau tidak ambil itu surban. Beliau itu ambil pedang, dipotong itu surban, diambil separuhnya tetap dijadikan lemek oleh kucing. Kenapa? Takut kucing terganggu tidur. Akhlaknya Rasulullah dilihat oleh Abu Hurairah, dicontoh. Beliau sangat sayang kepada kucing sehingga dikenal dengan sebutan bapaknya kucing. Kita pakai mobil Fortuner di jalan, ada kodok lompat, ketindes, mateon. Ya enggak Pak? Ada hewan, ayam lewat, kita tidak berhenti, tabrak sesat mati. Ya Pak? Rasulullah kucing tidur, dipotong itu surban Rasulullah, ambil separuhnya dibawa selendang, separuhnya dibiarkan tetap menjadi lemek karena biar kucing takut mimpi indah dalam tidurnya bertemu dengan kekasihnya terganggu oleh surban yang ditarik oleh Rasulullah. Indah tidak indah akhlaknya Rasulullah? Indah tidak indah akhlaknya Rasulullah? Wajar kalau kita disuruh, diperintah untuk meniru akhlaknya Rasulullah, agar supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, bertakwa terhadap sosial lingkungan kita di mana kita hidup. Siapapun itu, ayo tetap kita muliakan. Jangan sampai kita memandang etnis, jangan sampai kita pandang suku, apalagi memandang sebuah akidah, keyakinan masing-masing. Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa kata Allah, saya tidak mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta ini. Bukti salah satu Rasulullah rahmat, menyayangi dan cinta kepada sesama manusia walaupun tidak seakidah. Akhirnya dengan akhlaknya Rasulullah mereka berbondong-bondong masuk Islam karena itu wujud akhlaknya. Karena kesamsam dengan akhlaknya. Kalau bukan Nabi yang kita tiru, mau kita tiru siapa Pak? Ya, ini zaman-zaman milenial, ini zaman-zaman modern. Bukan sahabat yang kita tiru, bukan gaya hidup Rasulullah yang kita contoh, bukan gaya hidup keluarganya Nabi yang kita contoh. Yang kita contoh adalah Raffi Ahmad, yang kita contoh adalah Nagita Slavina, yang kita contoh adalah Amanda Manopo, yang kita contoh adalah Ayu Ting Ting, artis-artis yang sama sekali tidak pernah melirik kepada kita, tidak pernah membantu kita, apalagi memberikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang laki-laki ini tahu pemain Portugal yang pindah ke Al-Nassr sekarang? Ronaldo. Tahu pemain Argentina yang nomor punggung 10 yang sekarang pindah ke Inter Miami, pemiliknya David Beckham? Messi. Hafal semua. Siapa tadi suaminya Amanda Manopo? Ada yang hafal, ada yang tahu suaminya Amanda Manopo di film Aldebaran, di Balik Ikatan Cinta, tahu? Kayamu edek-edek kembali bisa celok itu. Artis kita hafal semua, pemain sepak bola kita hafal semua, tapi apakah mereka kenal dengan kita? Apakah mereka punya kepedulian kepada kita? Sama sekali tidak. Tapi kita meniru akhlak mereka, tapi kita meniru lifestyle, gaya hidup mereka. Buktinya banyak anak-anak kita, mohon maaf yang telinganya tintin. Ada banyak anak-anak kita yang rambutnya seperti ayam cukir, ada di depan kuning, di belakang hijau, di pinggir merah, di pinggir kiri abu-abu. Banyak anak kita di lingkungan kita ketika lahir bersih badannya, tapi ketika dewasa banyak tato. Ada banyak. Kenapa? Gaya hidup orang-orang artis yang kita tiru. Mereka dibayar, Bu. Sampai diri mereka kasihan suaminya, pendapatannya nggak cukup. Artis itu dibayar.
Suaminya kerjanya beca, mau beli MS Glow yang 500 kali pakai, sesak nafas bu. Sesak nafas, tahu dirilah. Jangan hanya di malam pertama kau sayangi, tapi selamanya mereka adalah imam-imammu yang siap menuntunnya di surganya Allah. Amin Allahumma. Akhirnya kenapa? Belanja tidak cukup, mas. Yang lirik cukup belanja nih. Nggak mau beli. Rasulullah cintanya luar biasa kepada kita ini. Rasulullah bukan hanya Rasulullah, Sayyidatina Fatimah. Siapa Sayyidatina Fatimah bu? Bu, yang di belakang. Siapa Sayyidatina Fatimah? Siapa? Putrinya Rasulullah. Suaminya siapa? Siapa? Sayyidina Ali. Pak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu siapanya Rasulullah? Diam ibu-ibu. Bapak-bapak, Sayyidina Ali apanya Rasulullah? Apa Pak? Menantu. Belajar di mana sampai sejarahnya? Masa Sayyidina Ali menantunya Rasulullah? Bener tak Pak? Tak searching dulu di Google. Bener ya? Sayyidina Ali menantunya Rasulullah. Sepupunya Rasulullah Sayyidina Ali. Benar ya? Jadi mantu. Sepupu jadi mantu. Ini ibu-ibu, perlu ibu-ibu ketahui. Ketika Sayyidina Ali melamar Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah, Rasulullah bilang Pak kepada Sayyidatina Fatimah, "Do, awakmu kate dilamar Ali." Ya Allah gelem tawamu, mau anak kamu dilamar Ali. Maka apa jawaban Sayyidatina Fatimah? Mau apa? Saya ridho kalau dilamar Ali. Tapi kamu mau dinikahi Ali, maharnya 400 dirham nak. 400 dirham maharmu, mas kawinmu ketika nanti Ali menikahimu. Maka apa jawaban Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah? Saya ridho Ali sebagai suami saya, tapi saya tidak mau mahar 400 dirham. Putrinya Rasulullah masuk 400. Kak level sekarang minta seperangkat alat sholat minta Pajero. Kobil itu nikah, saya terima nikahnya Maimunah binta Parlam dengan mas kawin Pajero dibayar nyicil. Ada minta mas kawin Pajero, nikah 3 dapat 2 bulan bisa, Pajeronya tukaran. Dari suami ini kebek kuigi, dan rujuk kan mas kawin apa dibawa? Tukaran. Sayyidatina Fatimah ditawari Sayyidina Ali untuk jadi suaminya, beliau rela, beliau sudah lama ini. Berapa jam? Berapa? Masih setengah jam. Ini sudah berapa jam ini? Siap lanjut? Masih kuat? Kurang? Cukup mantu. Ambil mantu kalau kurang. Tapi nanti laptop penting masa sampai ngomong. Saya rela apa dinikahi Ali, tapi saya tidak mau dengan mas kawin 400 dirham itu. Diberi mas kawin, malaikat turun. Rasulullah, mas kawinnya atau maharnya Sayyidina Ali untuk putrimu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra adalah surga beserta isinya. Datang lagi Rasulullah menyampaikan kepada putri tercintanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Fatimah, kalau engkau pada pekan pertama enggak mau menerima Ali karena maharnya 400 dirham, ini sekarang ada WA dari malaikat masuk. Kalau sekarang WA ada bahasa langit yang disampaikan malaikat, mas kawinnya adalah surga beserta isinya. Maka apa jawaban Sayyidatina Fatimah? Alhamdulillah, saya senang apa, tapi tetap saya tidak mau. Kamu mau minta mas kawin apa Fatimah? 400 dirham kamu tidak mau, surga beserta isinya kamu tidak mau. Maka
maka saya mau menikah dengan Sayyidina Ali. Apa? Satu syaratnya apa? Kalau saya bisa memberikan syafaat kepada paguyuban sedulur Boyolali yang hadir pada malam ini, kelak di hadapan Allah akan diberikan syafaat, itu adalah mas kawin saya dengan Ali. Hebat tidak hebat? Mas kawinnya Sayyidina Ali ketika menikahi Sayyidatina Fatimah adalah syafaatnya Rasulullah. Minta kertas, diberikan kertas oleh malaikat, ditulis ini ya Rabb, janji Allah kepada Sayyidatina Fatimah bahwa kelak kita yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat Rasulullah selaku mas kawinnya Sayyidatina Fatimah Zahra dengan suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Menjelang wafatnya, Bu, Sayyidatina Fatimah menjelang wafat bilang kepada suaminya Sayyidina Ali, "Bang, di lemari ada kotak kecil, Bang." "Iya, kenapa sayang?" "Itu ambil, kalau nanti saya mati, itu ikutkan di dalam kain kafan saya dan juga ikutkan ke dalam kuburan saya." "Apa itu isinya sayang?" Kata Sayyidina Ali selaku suaminya, "Sudahlah abang, tidak perlu tahu. Ambil saja itu kotak kecil, bawa ke dalam kain kafan saya ketika saya sudah dikubur." Sayyidina Ali penasaran, Pak. Ditanya, akhirnya Sayyidatina Fatimah menjawab, "Ini adalah MOU saya dengan Allah Qadirul bil Jalil." Apa isinya? Mas kawin kita dulu, bahwa saya minta kepada Allah, saya mau dinikahi Ali, asal mas kawinnya syafaat Rasulullah untuk paguyuban sedulur Boyolali. Amin Allahumma. Ada harapan, Pak, kita masuk surga walaupun rai-rai kayak gini. Bangga tidak kita punya Nabi model kayak gini. Bangga tidak kita punya Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah kayak gini. Tapi kenapa kita cinta kepada Ayu Ting Ting? Tapi kenapa kita selalu gaya hidup Nagita Slavina yang kita tiru, bukan gaya hidupnya Sayyidatina Fatimah yang kita contoh? Katanya cinta. Apa bukti cintamu? Apa bukti cinta kita untuk Rasulullah? Apa, Bu? Selawat. Hafal selawat apa sampean? Selawat apa? Selawat Banjari. Selawat Rani hafal, Bu? Selawat Pujian hafal, Bu? Dah hafal. Selawat Pujian ada yang hafal? Jami Hadrat selawat Pujian hafal? Gimana? Selawat Asbir hafal? Selawatnya Pak Ali Rasidilo, selawatnya orang NU. Selawat Asbir hafal? Hafal, Bu, ya? Pak, selawat Ibn Qulub hafal? Beneran? Selawat Busra hafal? Coba bapak-bapak selawat Busra. Coba mic-nya dikasih ke bapak-bapak, katanya hafal selawat Busra. Ada yang hafal selawat Busra? Coba gimana, Mas? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashshiruna biha Busra itu adalah kebahagiaan. Kalau kita baca sholawat, pasti kita akan bahagia hidup kita di dunia hatta nanti di akhirat. Allah amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allah, limpahkan rahmat dan salammu kepada junjungan kami Muhammad Swahibil Busra, pemilik kebahagiaan, pemilik kesenangan, pemilik kesejahteraan. Sholatan tubasyiruna biha, dengan sholawat yang kami baca kami mendapatkan kebahagiaan ya Rasul. Dengan sholawat yang kami baca kami mendapatkan ketenangan hidup ya Allah. Barokahnya sholawat yang kami baca. Sholatan tubasyiruna biha min yaumina hadza, sejak hari ini
ila yaumil akhirah, sampai nanti di hari akhir. Bukan hanya saya Rasul, keluarga saya, anak-anak saya yang jadi guru, yang jadi kiai, yang jadi ustaz, murid-muridnya berikan kebahagiaan Rasul. Keluarga, muallim, masyayikh, walabat, walibat, semuanya berikan kebahagiaan Rasul. Ayo perbanyak sholawat dulu. Kita katanya cinta kepada Rasulullah, banyak sholawat, tapi tidak pernah menyebut nama Rasulullah. Sholawat kan saya cuma 1 tahun sekali ketika murid Nabi. Waktu gendong anak, bacanya sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Hafal bu? Kalau umpama tidak hafal sholawat nariyah, tidak hafal sholawat busra, tidak hafal sholawat munjiyah, tidak hafal sholawat tibil qulub, tidak hafal sholawat asghir, tidak hafal sholawat yang lain, paling tidak sholawat Jibril. Paling pendek sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masa sampai doer? Baca sholawat 100 kali sehari umpama. Sampai doer gitu, sampai double. Kan tidak. Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti akan banyak menyebutnya. Kita cinta kepada Rasulullah, perbanyak menyebut nama Rasulullah. Siap bu? Sallallahu ala Muhammad. Suara kita kelak menjadi bekal kita untuk mendapatkan syafaatnya fi yaumil la yanfa'u malun wala banun. Amin Allahumma amin. Yang terakhir saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan melalui momentum ini kita bisa merubah diri kita sendiri, khususnya saya pribadi, untuk bisa meniru kehidupan Rasulullah, untuk bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ke Kupang beli nasi biryani. Ke Kupang beli nasi biryani. Kalau kurang, Bok Yoco lagi diundang tahun meneh. Ada anggur, ada jeruk. Itu yang ada di meja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perjanjian saya dengan Pak Parlam yang undang untuk isi ceramah. Ini malah disuruh doa. Berarti dua Pak Parlam ya. Jangan ada dusta di antara kita. Saya disuruh ke sini untuk ceramah, bukan untuk doa. Siapa yang nyuruh MC untuk doa? MC sendiri. Baik mandi piro. Udah di panitia, siapa panitianya? Oh Bapak Parlam. Tadi jam saja Bapak Parlam kan? Lewat pintu belakang ya. Mari kita baca Fatihah dulu. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Ayo kita dengan khidmat, dengan khusyuk kita bayangkan wajah orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah ngerumah kita mulai kecil sampai sebesar ini. Perlu diingat Pak, bagaimanapun hebatnya kita, orang tua adalah segala-galanya. Bagaimanapun saktinya kita, kalau tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Ayo kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Beliau semoga segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup, baik yang kedua-duanya atau salah satunya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur yang barokah dalam kesehatan. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah ibadah, diberikan kekuatan iman, dijadikan orang-orang yang pandai taat melaksanakan perintah Allah, diberikan rezeki yang halal barokah, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini oleh Allah diberi kekuatan iman hidup di kota Kupang ini, diberikan rezeki yang halal barokah, dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah. Keluarga kita oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh, salihah, istiqomah ibadah, rezekinya halal barokah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa sallallahu Syekh Al-Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa namasil diri awalan wa akhiran wa wasfalihim wa qulihim wa khususan ila barina wa limahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila hajatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya Allah ya Rabb. Hamba sering zalim kepada diri hamba sendiri ya Allah. Hamba sering lalai akan kewajiban-kewajiban hamba kepadamu ya Allah. Hamba sering banyak dosa-dosa yang hamba lakukan ya Allah. Tapi hamba yakin rahmat dan maghfirah-Mu lebih luas dan lebih banyak dari dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kedua dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Jadikan suami-suami kami suami-suami yang taat kepada perintah-Mu ya Allah, taat kepada perintah Rasulullah, sayang kepada keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, barakahnya maulid Nabi malam ini ya Allah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang taat kepada perintah-Mu ya Allah, yang taat kepada perintah Rasul-Mu ya Allah, yang gemar membaca Al-Quran ya Allah, yang gemar membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perkumpulan ini adalah bukti cinta kami kepada kekasih-Mu Muhammad ibn Abdullah ya Allah. Maka kemudian ya Allah, akui ya Rasul kami sebagai umat-Mu ya Rasul. Berikan kami syafaat kelak di hari kiamat ya Rasul. Berikan kedua orang tua kami syafaat-Mu ya Rasul. Berikan
berikan anak-anak kami syafaat-Mu ya Rasul. Akui kami, keluarga kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami ya Rasul sebagai umat-Mu ya Allah ya Rasul. Akui kami ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah sebagai umat-Mu ya Rasul. Kami rindu kepadamu ya Rasul. Kami rindu ingin berjumpa kepadamu ya Rasul. Walaupun kami sadar berkelimang banyak dosa ya Rasul, tapi kami yakin Engkau adalah manusia terbaik ya Rasul. Engkau adalah orang yang paling cinta kepada kami. Meskipun kami tidak pernah melihat wajah-Mu yang tampan Rasul, meskipun kami tidak pernah hidup semasa dengan-Mu Rasul, tapi kami yang Kau sebut kami adalah orang-orang yang banyak dosa. Syafa'atan likabali kibari ummati, Engkau akan memberikan syafaat kepada kami yang banyak dosa ini Rasul. Janji-Mu itu adalah Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Engkau tidak ridho di antara kami paguyuban sedulur boyolali atau yang hadir pada malam ini, satu saja masuk neraka ya Allah. Engkau tidak ridho Rasul, Engkau tidak rela Rasul. Engkau sudah berjanji, Allah berjanji kepadamu Rasul. Maka besar harapan satu-satunya kami adalah syafaat-Mu ya Allah ya Rasulullah. Maghfirah dan rahmat-Mu ya Allah yang kami harapkan. Kami sadar ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Kami sering bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami sering lalai akan perintah-perintah wajib-Mu ya Allah. Kami sering tidak sholat ya Allah. Kami sering tidak puasa ya Allah. Kami kaya tapi kami sering lalai akan kewajiban membayar zakat ya Allah. Kami sering lalai ya Allah untuk membantu fakir miskin, untuk membantu yatim ya Allah. Kami sering membentak mereka ya Allah. Kami sering menghardik mereka ya Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling dicintai Rasulullah Nabi-Mu. Padahal mereka yatim adalah orang-orang yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad. Maka berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Berikan hidayah-Mu ya Allah untuk kami menjadi orang yang lebih taat, yang lebih taat, dan lebih patuh untuk melaksanakan perintah-Mu. Barokahnya maulid Nabi pada malam kali ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan, yang kurang pantas. Sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir, keluarganya, anak-anaknya, tahun depan bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kembali. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.